Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pemirsa muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kalau biasanya kita mendengarkan sesi tanya jawab di acara Jihad Pagi MTA, namun untuk video perjalanan kali ini kita akan mendengarkan kesaksian seseorang yang bernama Tri Marianto, mantan bandar judi togel yang insaf setelah dikaitkan dengan fitnah yang diduga warga MTA bernama Sikas. Nah, Sikas ini kedapatan menyimpan bahan peledak untuk teroris di rumahnya. Begini ceritanya, dulu tahun 2007, Tri Marianto ini awalnya diwawancarai oleh wartawan dari harian Jawa Pos mengenai tetangganya bernama Sikas yang ditangkap Densus 88 karena diduga anggota teroris. Oleh wartawan Jawa Pos ini, Tri Marianto ditanya keseharian sosok Sikas itu orangnya seperti apa, kegiatannya apa saja, lalu dijawab apa adanya menurut sepengetahuan Tri Marianto. Orangnya baik dan sopan, tidak tergabung dalam organisasi apapun. Namun setelah dibaca beritanya di harian Jawa Pos ini, isinya berbeda. Banyak yang ditambahkan oleh wartawannya. Di dalam berita itu menyinggung lembaga MTA bahwa Sikas itu ngajar ngaji anak-anak TPA di MTA. Otomatis masyarakat luas menduga bahwa Sikas itu warga MTA. Nah, tentu saja warga MTA tidak terima karena Sikas itu bukan anggota warga MTA. Apa isi beritanya di koran Jawa Pos dan bagaimana kesaksian Tri Marianto? Untuk lebih jelasnya, mari kita dengarkan bersama-sama rekaman berikut ini. Ini kemarin ada enggak saudara kita? Ya? Datang enggak saudara? Siapa namanya? Oh ya, nah coba sini. Bentar, ini saudara kita ini. Kita saudara membaca Jawa Pos kan? Di Jawa Pos diterangkan bahwa yang tertangkap di mana itu? Sukoharjo, namanya Sikas itu diterangkan di sini adalah aktif ngaji di MTA. Coba dibaca aja biar jelas nih. Ini fitnah. Nah, fitnahnya ini disebut namanya saudara ini. Padahal saudara ini ternyata tidak, maka tak hadirkan ke sini. Betul-betul itu fitnah. Itu karena kecerobohan wartawan mungkin, ya tak? Wong yang disebut namanya itu tidak mengucapkan begitu kok ditulis begitu kan, itu kecerobohan wartawannya kan. Maka kita konfirmasikan supaya betul-betul dia itu mengerti bahwa MTA tidak itu. Terus ini malah ada saya menerima SMS langsung ini, ya. Jadi baca dulu itu. Sosok Sikas, pria Sukoharjo yang menyimpan bahan peledak dahsyat di rumahnya. Dikenal sabar, hampir berangkat jihad ke Ambon. Warga di Dukuh Pancasan, Desa Torio, Kecamatan Bendosari, Sukoharjo, Solo, hingga kemarin masih tercengang atas penangkapan Sikas. Mereka terkejut begitu mendapati kenyataan bahwa sejumlah bahan peledak berkekuatan dahsyat disimpan di rumah pria yang berumur 37 tahun ini. Bagaimana keseharian Sikas? Wijayantri W. Arisudewo, Sukoharjo. Hingga kemarin, ratusan warga masih berdesak-desakan di rumah Sikas. Kebanyakan mereka ingin tahu perkembangan terbaru pasca penemuan bahan peledak di rumah Sikas, Rabu dini hari lalu. Saat itu, aparat kepolisian dan tim detasemen khusus, yakni Densus 88, menemukan sejumlah bahan peledak. Jika dirinci, bahan peledak tersebut terdiri atas 750 kg potasium kloret berkadar 99,7%, 16 bom lontar dan bom lontong, serta 25 kg bahan peledak tipe TNT. Bahan peledak itu ditemukan dalam bunker berukuran 3x4 meter di dapur rumah Sikas. Bahan-bahan berbahaya itu berhasil diangkat setelah digali sekitar 2 jam. Selain bahan peledak yang ditanam dalam tanah, petugas menemukan 2009 butir peluru dalam bentuk magasin jenis M16 dan SS1, sepucuk senjata laras panjang tipe M16AR organik, 2 pucuk senjata api rakitan jenis revolver, 200 detonator aktif, serta sebuah gubang sepanjang 35 cm.
Belakangan juga terungkap berdasar pengakuan Sikas, di rumah itu disimpan 500 kg atau setengah ton bahan peledak. Pasca penggerbekan tersebut, wartawan Quran ini kemarin mendatangi rumah orang tua Sikas, Mitro Mirjo, yang tepat di sebelah utara tempat tinggal Sikas. Di sana terlihat ibu-ibu sibuk menyiapkan minuman untuk petugas dari kepolisian yang sedang mempersiapkan pra-rekonstruksi penggerbekan. Salah seorang yang berada di rumah itu adalah Tri Marianto, teman Sikas. Tri Marianto, teman Sikas. Ya, temannya Sikas. Ya. Saat sama-sama duduk di SD Negeri Torio. Penangkapan Sikas membuat saya kaget sekaligus takut. Dia, yakni Sikas, tidak pernah ikut campur urusan orang lain. Meski di rumah saya banyak berkumpul bandar tugel, dia tetap mau main ke rumah saya. Bahkan saat saya minta untuk memperbaiki rumah saya, dia tak menolak, ungkap Tri. Itu ungkapnya Pak Tri Marianto tadi. Di rumahnya katanya surat kabar ini, rumahnya Tri itu biasa ditempati untuk kumpul bandar-bandar tugel, ya. Tapi Sikas itu walaupun tempat bandar tugel, dia masih mau juga main di situ. Ketika saudara Tri nyambat untuk membangun rumahnya, Sikas pun diminta tolong juga mau, gitu loh. Sikas tadi itu masuknya menunjukkan Sikas itu baik hubungan tetangga. Terus? Selama hampir 30 tahun bertetangga dengan Sikas, Tri tidak pernah mendapatkan kesan jelek pada sosok Sikas. Yang dia ketahui, Sikas suka menolong, aktif dalam semua kegiatan dan hidup sederhana. Saking sederhananya, dia tidak memiliki kendaraan meski hanya sepeda ontel. Padahal kakak dan adiknya memiliki sepeda motor, katanya. Tri menceritakan setiap malam Jumat, Sikas rajin mengajar di pengajian ibu-ibu dan nyaris tak pernah absen. Makanya tidak ada yang nyangka akhirnya seperti ini, yakni Sikas ditangkap karena menyimpan bahan peledak di rumahnya. Redaksi. Ya. Kata Nyonya Ngadikem yang tempat tinggalnya tepat di belakang rumah Sikas. Terus? Dengan penangkapan itu, saya jadi takut dan menduga-duga apakah selama ini sifat aslinya memang baik atau hanya dijadikan kedok agar warga tidak curiga, ungkap Tri. Soal organisasi yang diikuti, ini yang perlu diperhatikan ini. Ini ungkap Tri dalam Quran ini. Ya. Soal organisasi yang diikuti, menurut sepengetahuan Tri, Sikas tidak pernah terlibat kegiatan ormas Islam seperti LDII, FPI, MMI atau Hizbut Tahrir. Dia menyatakan Sikas hanya sering beraktivitas di majelis tafsir Al-Quran di desanya dan aktif mengajar di TPA, yakni Taman Pendidikan Al-Quran. Ya, saja. Itu yang nyangkut kita. Keterangan Tri, tidak pernah Sikas itu beraktivitas dalam organisasi Islam seperti LDII, ya, MMI, FPI, Hizbut Tahrir, tidak pernah. Hanya dia aktif mengikuti pengajian di MTA dan mengajar TPA, Taman Pendidikan Al-Quran. Nah, di situ kan, itu mengandung arti bahwa Sikas itu aktivis pengajian di MTA. Maka terus saja, nih ya, saya bacakan. Dengan membaca surat kabar ini, saya mendapat SMS dari orang yang tidak sebut namanya, langsung ini. Isinya apa? Bacakan ya, saya biar tahu. Penyimpan bom dan senjata api di Sukoharjo yang ditangkap kemarin adalah seorang warga MTA. Apa MTA mengajarkan kekerasan fisik? Tolong balas. Ini dah. Nah, karena saya anggap penting, tak balas ini. Tak balas. Kalau Anda itu siapa? Mendengar dari siapa? Kalau itu orang MTA. Kalau saudara orang beragama, saya katakan gitu, tentunya tidak semudah itu menerima berita bohong. Nah, ternyata sumbernya dari Jawa Pos, yang di situ dikatakan yang berbicara itu Tri
Marianto. Tri Marianto dihubungi oleh saudara kita pengurus pusat Pak Heru Prayitno dan juga ketua cabang Sukoharjo di sana. Ya. Pak Tri Marianto tidak pernah mengatakan seperti itu. Tidak pernah mengatakan. Dan sebelumnya itu malamnya itu Jawa Pos itu sudah telepon pada saya. Pak Ustadz, apa betul SIKAS yang di Sukoharjo ditemukan bahan peledak itu warga MTA? Bukan, namanya SIKAS itu saya baru dengar dari omonganmu ini. SIKAS itu ya, krungu dia ngomong SIKAS itu saya baru tahu SIKAS iki. Dan tidak ada. Kalau itu memang warga MTA, lihat semua warga MTA yang ngaji di daerah itu didaftar, absennya ada. Atau warga MTA lihat saja absennya ada apa tidak. Ya. Kalau tidak ada ya tidak. Memang bukan itu, saya pun nggak kenal nama itu. Terus akhirnya Pak Ibu saya hubungi, coba cari Mas Tri Marianto itu bagaimana keterangannya. Nah, Tri Marianto mengatakan saya tidak pernah bicara seperti itu. Ya, itu mungkin apa dari wartawannya. Terus ya karena ini masalah penting. Saya kemarin pas Jumat saya ngajar pengajian di Semanggi, ada telepon juga, ada yang dari Malang. Sebab ini ya sudah masuk di berita Jawa Pos dan sudah masuk internet juga, itu dibaca seluruh dunia. Amerika pun baca ini. Iya, maka malam itu langsung kamu harus urus. Kemudian Pak Didik sama Pak Heru ke Polres Sukoharjo. Ke Polwil saya telepon langsung Polwil sini. Terus mencari Mas Tri Marianto. Malam itu dibawa ke perwakilan Jawa Pos yang ada di Solo. Menerangkan bahwa Mas Tri Marianto ini tidak seperti itu. Tapi yang keluar tidak seperti itu. Ya, hari kemarin keluar dari Jawa Pos tidak seperti itu. Ya, apa yang dibicarakan di sana tidak, yang memuat malah ini. Coba dibaca ini. Ini telepon saya pada waktu malam hari, dia Jawa Pos telepon pada saya sebelum dimuat. Seperti itu keterangan saya. Nah, tadinya tidak dimuat, barang itu dikonfirmasi ke sana, Mas Trianto dibawa, Tri Suyanto dibawa ke Jawa Pos, tidak dimuat pembicaraannya. Yang dimuat wawancara dia, wartawan Jawa Pos kepada saya malamnya sebelum dimuat di Jawa Pos itu. Akhirnya disusulkan itu. Kamu baca. SIKAS bukan anggota MTA Solo. Pengurus Majelis Tafsir Al-Quran MTA Surakarta membantah SIKAS tersangka teroris asal Torio Bendosari Sukoharjo yang di rumahnya ditemukan bahan peledak adalah salah satu aktivisnya. Pernyataan itu Kamis kemarin dikeluarkan oleh Ketua Umum MTA Al-Ustadz Ahmad Sukino. Padahal ini saya mengeluarkan itu sebelum dimuat itu. Malamnya sudah telepon saya tak jawab seperti ini. Tapi waktu keluar pertama tadi tidak ada, ini tidak disebut. Karena kami protes, sudah. Akhirnya dikeluarkan wawancara saya malam itu baru dimuat. Dan seketika itu saudara, malam itu warga MTA seluruh Indonesia sudah protes semua, kirim surat ke Jawa Pos. Ya, yang melalui internet, masukkan juga di Jogja, cara Dr. Suparno itu, Abdurrahman Suparno sudah menyampaikan, sudah masuk. Internet 30 menit yang lalu sudah masuk. Internet ya dibaca seluruh dunia ini. Ya. Bahwa saya warga MTA tidak ada namanya SIKAS itu. Terus? Menurut dia, jika SIKAS merupakan anggotanya, maka namanya pasti terdaftar di buku registrasi organisasi. Namanya tidak terdaftar. Saya juga tidak kenal dengan dia, katanya melalui telepon seluler. Nah, dari telepon itu malah sebelum dimuat itu sudah telepon pada saya, tak jawab seperti ini. Ya nekat masih dimuat. Terus? Pernyataan Ahmad Sukino itu muncul setelah tetangga SIKAS bernama Tri Marianto mengungkapkan SIKAS tidak pernah terlihat terlibat kegiatan ormas Islam seperti LDII, FPI, MMI atau Hizbut Tahrir. Yang dia tahu, SIKAS terlihat sering melakukan aktivitas di Majelis Tafsir Al-Quran yang ada di desanya. Dia juga aktif mengajar di TPA. Memang dulu pernah mendengar kalau SIKAS mau berangkat jihad ke Ambon, tapi sepertinya batal berangkat karena ada larangan jihad dari pemerintah, ujarnya ketika itu. Nah, persoalannya mengemuka setelah pernyataan Tri muncul dalam berita.
MTA langsung mereaksi keras pernyataan itu. Mereka terang-terangan membantah dan meminta Quran ini untuk mengklarifikasinya. Meski tidak ditulis dalam huruf besar, orang pasti akan berpikir bahwa Majelis Tafsir Al-Quran adalah kami, yakni MTA. Jadi kami keberatan atas pemberitaan itu. Jujur saja, akibat dari itu kami banyak menerima pernyataan dari anggota Jujur saja, akibat dari itu kami banyak menerima pertanyaan dari anggota yang di luar kota, baik melalui SMS maupun telepon ke Ustadz Sukino. Terang Medi, salah satu pengurus MTA Surakarta, Jumat kemarin. Ini Jakarta, Pak Mansur ditelepon dari Jakarta. Ya, tentang berita ini. Nah, karena itu saya langsung telepon pengacara Muslim, Pak Mahendra Data. Ada begini gimana Pak Mahendra? Udah itu namanya Tri itu dibawa aja ke perwakilan Jawa Pos di Solo. Saya suruh menyatakan kalau memang dia tidak, ya wartawan Jawa Pos biar menulis seperti yang dinyatakan saudara Tri itu. Kalau tidak mau nulis seperti itu, ya tidak dimuat, nanti sampaikan pada kami. Akan somasi langsung dari sini ke Surabaya pusatnya. Karena MTA kan sudah nasional, dari Jakarta sana dengar semua ini. Ya, sudah semua dengar. Nah, maka hari ini saudara Tri Maryanto saya datangkan kemari. Ya, pernyataannya biar dinyatakan sendiri bahwa dia tidak pernah mengatakan seperti itu. Kalau tidak mengatakan seperti itu kok dimuat di surat kabar itu, berarti kecerobohan wartawan. Ada tendensi apa gitu loh. Apa memang sengaja mau membojokkan MTA? Bapak-bapak, mungkin bagi kami saya tidak takut kalau ditangkap Densus, tidak takut, tidak berbuat apa. Tapi dari segi dakwah ini merugikan sekali. Masyarakat sekian banyak, ini yang datang di sini. Dengan ada radio MTA itu sudah banyak orang-orang yang cinta, simpati pada MTA. Tahu-tahu dikatakan orang MTA nyimpan bon. Itu kan jadi bahaya nih, takut semua nanti. Tapi karena ini fitnah, maka al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih dahsyat, lebih kejam daripada pembunuhan. Maka harus kita lawan fitnah ini, kita bersihkan fitnah ini, supaya masyarakat yang ingin tahu ngaji di MTA jangan takut dengan fitnah ini. Maka kita minta klarifikasi, kalau ini tidak mau merubah sikap seperti itu, ya, Jawa Pos ini, ya kan kita bawa ke pengadilan. Bawa ke pengadilan, bagaimana? Biar tanggung jawab dia. Ini merugikan dakwah kan? Ya, padahal ini dialog interaktif saudara sendiri dengar. Ada yang dari Bloro, ada yang dari Cepu, ada yang dari Tuban, ada yang Purwodadi, ada yang dari seluruh daerah ini aktif dengan mengikuti mendengarkan pengajian MTA. Maka saya minta tolong ini saudara Tri Maryanto, tolong di depan ini. Ya, di situ boleh sambil berdiri. Bro, nyatakan ini. Pernyataan ini Mas Tri Maryanto ini yang dituduh oleh Jawa Pos menyatakan bahwa SIKAS itu aktivis pengajian di MTA. Nah, maka dengan begitu beliau biar nyatakan sendiri bagaimana kenyataannya. Mari Mas Tri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman pengajian MTA, kula badhe matur menapa entenipun wonten Dukuh Pancasantorya Bendosari Sukoharjo RT Setunggar RW 3. Waktu kula wawancara kalih wartawan-wartawan saking elektronik lan kalih menapa menika surat kabar sedaya kumpul sedaya wawancara dateng kula mboten ngomongaken masalah ormas lan wartawan pun juga tidak tanya masalah ormas Mas. Saestu menika wonten surat kabar inggih menika wonten sanjangipun kancanipun sekolah menika SIKAS niku sak sanes barahan kula menika padha mawon anak kula janjane kok iso ditulis ngeten lan kula mboten masalah MTA SIKAS mlebet ya MTA mboten. Namun siji anak kula nate TPA diajar kali SIKAS wonten masjid Mas. Saestu demi Allah. Saya tidak bilang itu sampai dimanapun, saya juga menuntut dari pundikiran pun juga Jawa Pos. Sebabipun kalau nggih masalah wartawan itu ngruyok kula enten kalih dosa napa gak kelas kula mboten mudeng.
Wah, wartawan juga tidak menanyakan ormas. Saya juga tidak mengatakan ormas MTA kok mlebu bom anu ngeten mboten babar pisan kula mboten. Kalau mbeng langsung kula nganti mboten iso turu, Pak. Pirang-pirang dina gara-gara mikir niku kali bojo kula. Saestu mboten sebabipun kaya ngapa to ndak anakne ngeten. Dak anak kula setunggal mawon niki nyambut damel enten Solo kos kanten bojo kula kali kula tok mboten iso turu masalah gara-gara niki. Terus ngeten sadurungipun monggo seandai kata mangke kula mboten ngomongaken masalah ormas-ormas saestu. Mengke wartawan-wartawan bisa dikumpulkan dari napa niku TV kali surat kabar monggo mboten enten liyane. Jawaban mboten wonten. Wonten TV Tri Marianto, ngeten mboten wonten saestu sing napa menika ngandhakne ormas-ormas saking MTA, sanjang sikas mlebete MTA beto bom mboten demi Allah. Kula namung ngomongne sosok saudara sikas itu baik. Juga wartawan tidak tanya masalah ormas-ormas MTA mboten wonten demi Allah menika mboten. Saestu kula niku wong edan wong anu Mak, saestu. Cara-cara ini pun kula niku cara-cara bandar togel zamane insyaallah kula badhe niki pengajar MTA ini insyaallah hari ini di tenis insyaallah saya akan anu nih Pak. Ikut dari MTA menika. Saya itu demi Allah. Saya sampai titik darah kula lakoni Pak. Saya itu sumpah saya hari Minggu saya akan pengajian MTA sampai ayat Pak. Saksikan semuanya ini Pak. Saya sudah bertobat pada Allah. Saya cuma judi, main, minum segalanya. Tanya-tanya orang-orang tempat saya di Torio Pak. Yakin demi Allah. Tapi saya nggak pernah menipu pada seseorang siapapun. Saya bandar judi togel di Sukoharjo. Bertahun-tahun lamanya saya masuk penjara biasa Pak. Tapi demi Allah, hari ini akan pengajian ikut MTA ini Mak. Saestu menika kula kepengin banget kali rencang rena wau dalu sampun kala mben kula dijak dateng Jawa Pos teng mriku kula manut kanthi niki wau sanjang jam 7 kula jam 4 pun adus pun setil nggih ngeten iki. Bojo kula sing kene ditanggapi Pak Ustaz yo apa adanya. Ora sangandani aku nduk aku bojo kula sene mboten turu saestu masalah gagas niki. Aku mati ora apa-apa demi aku membela harga diriku karo harga MTA. Kula kan ngeten. Mbok kula teman-temanku sumpah saya di dalam mobil tadi dijemput mobil Pak. Sejak kemarin saya sudah bilang sama teman-teman insya Allah 1 minggu atau 2 kali atau 3 kali kalau 7 hari pun saya ikut pengajian terus 1 minggu itu Pak. Demi Allah itu saya bertobat pada Allah sudah begini Pak. Saya belum tahu kalau saya itu begini nih, nanti akan ada teman-teman saya yang akan memberi keterangan pada saya. Mungkin saya akan sinau pada teman-teman saya di Torio Pak. Saya demi Allah tidak akan mengatakan masalah ormas. Juga wartawan itu sebenarnya tidak mengatakan ormas Pak. Itu buatan asli sendiri dari anu sana. Ya mantep Pak, saya tuh sudah 3 hari saya nggak tidur gara-gara masalah ini. Aku difitnah pada seseorang. Aku pun ditembak saja pun mau Pak sekarang. Karena bener. Mungkin karena kesalahan saya ini saya nggak pernah bohong. Tapi biarpun saya banyak dosa, insya Allah pintu bertobat masih orang-orang yang bertobat pada Allah. Demi Allah hari ini dulu. Insya Allah akan aku ke TPA dan ini semuanya Pak. Ya mohon maaf karena saya baru sekali ini Mas nggawa mic ngeten iki lan kula pidato diwawancari kali wartawan nggih nembe Kolomben Kamis jam 11 menika. Saestu dereng nate. Kula nganti wau dalu niku turune maneh enten ngarep iki mboten iso disuwe bojoku teng latar. Ya Allah. Yes, kula dikandani bojo kula tirik-tirik. Mas, engko nek iki ngomong ngene-ngene apa enake lho. Aku demi Allah wis bersumpah yen seandai kataku ngomong apa adanya. Kula mboten mikir anu napa niku mboten mikir anak bojo.
wartawan sing kemarin sing anu pun kula payon ayu Pak. Saking wartawan cah wedok cah cilik-cilik niku. Kula duwe rasa kasihan Pak sebab ngian. Ya Allah kok nek tak anu piye. Lah akibate kula ya Allah upamane jawan riyen kula tesih mendem sih cara-cara bar mlebu penjara kula tak pecel tak anu tenan. Saya menika. Sumpah saya sebab teman-teman dari MTA tetangga saya sudah memberi wawasan alhamdulillah. Saya bukan orang sekarang, bukan bagian lagi. Bener Pak. Saya sampai teman-teman semalaman saya cuma begini-gini. Pak nanti gak ke jam 7. Saya jam 4 sudah bangun begini-begini, sudah mandi, masak istri saya wes rembukan. Engko diatur sing piye sing penting ngomongnya sing bener. Kula kan ngeten ya. Sejak semalam tidak tidur makan kan belum. Seperti puasa lho, kenapa? Aku bantai duit ya wis tau dibaca sedina 50 yuto. Pun tahu Pak, sedina upamane kula ndedhet sawila pun tahu ning boten kalah akhire desetan gagak demuk nggih ngoten niku. Saestu. Penate kula dibakan berarti sedina 20 juta 30 juta biasa nu bazar toga. Mlebu penjara sabu-sabu siletan bisa saja gitu Pak. Terus terang mawon insyaallah Pak hari inilah kita terakhir. Sumpah demi Allah pada Allah tidak mungkin akan judi lagi, akan begini lagi sampai di manapun nanti orang bagaimana regani pura tak tutupi anak kalau nyawa aku nyawa apa-apa demi MTA Pak aku juga demi harga diri saya kakuan ngatain wong pira wong anu nek TPN kok MTA yang saya kuwi tak patenane ora apa-apa lho sebabnya aku jeneng urip Mas sebabnya piye aku puas hidup pun nang donya. Aku masalah nek sing eleke aku urung terange Mas aku surat durung demi Allah aku tenar buku hari inilah sama teman-teman dibicari begini-begini alhamdulillah. Terus pundi Pak Haji? Pun ngeten mawon nggih. Kula niki luwe kaposo mari Pak niki. Alhamdulillah. Nggih. Terima kasih nih Bapak Sri Marianto yang sudah menyatakan pernyataannya secara jujur, secara gamblang, dan beliau ternyata ditanya wartawan tentang ormas Islam pun tidak. Apalagi kok tadi menyebutkan LDII, FPI, MMI sama sekali tidak menyangkut. Ya, tidak menyangkut. Apalagi nyebut MTA. Tidak, ya. Maka ini kalau pengakuan Mas Marianto nih, Tri Marianto itu betul, berarti yang bohong itu wartawannya. Ya. Dan wartawan semacam ini dilaknat oleh Allah, dosanya besar. Ya, mula jadi wartawan sing bohong. Warga Anda kalau jadi wartawan yang jujur, jangan suka menyebar fitnah. Coba dibaca surat itu. Ya, Al-Mumtahanah. Surat An-Nur dibaca ayat 11. Itu. Jadi jangan mengatakan itu suatu hal yang biasa, yang ya kecil, tapi di sisi Allah itu suatu perbuatan yang besar dosanya. Quran surat An-Nur nomor surat 24 ayat 11. Innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minkum la tahsabuhu syarral lakum bal huwa khairul lakum likulli imri'in minhum maktasaba minal ismi walladzi tawalla kibrahu minhum lahu azabun azim. Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. Jangan kamu kira bahwa berita bohong itu buruk bagi kamu. Bahkan ia adalah baik bagi kamu. Tiap-tiap seseorang dari mereka mendapat balasan dari dosa yang dikerjakannya. Dan siapa di antara mereka yang mengambil bagian yang terbesar dalam penyiaran berita bohong itu, baginya azab yang besar. Ya, berita bohong kan? Berita bohong itu berkenaan dengan fitnah yang ditujukan kepada istri Nabi dengan sahabat Nabi. Ini tadi berita bohong yang berkenaan dengan MTA yang ada hubungannya dengan saudara Sikas yang di Sukoharjo, dikatakan itu aktivis di MTA bohong.
siapa yang paling banyak menyebarkan berita bohong ini membawa dosa yang besar. Ya, sumber berita ini dari Jawa Pos, benda bohong ini. Ya, siapa yang masukkan ke Jawa Pos itu sumber fitnah yang besar. Ya, maka saya harapkan seluruh warga NTA, ya, jangan percaya kepada koran, terutama Jawa Pos ini. Jangan percaya. Ya kan? Sebab apa? Kalau Quran itu la raiba fi, tidak diragukan. Kalau Quran seperti ini bohong. Banyak kebohongannya. Apalagi Mas Marianto tadi, ya tak? Dia sedang menyatakan terus terang. Nanti kata MTA suruh bunuh, tak bunuh, tidak. MTA tidak pernah menyuruh orang berbuat seperti itu. MTA itu mengambil langkah seperti yang katakan oleh Rasulullah itu, innallaha rafiqun yuhibbur rifqa. Allah itu lemah lembut, cinta kepada kelemah lembutan. Jadi kita berbuat sesuatu yang seperti itu jauh. Dengan saudara-saudara kita yang berbuat tidak baik, berbuat kekerasan, apalagi Mas Marianto mulai hari ini sudah sumpah, ya, jadi mengatakan kalau nggak salah, ya, sudah dia mantan, dulu bajingan. Tadi kan kata gitu ya. Sekarang mantan, mulai hari ini taubat. Allah menjadi saksi, mendengar, kita semua menyaksikannya. Mudah-mudahan beliau menjadi orang yang baik, karena ya, sebaik-baik orang itu kalau bersalah mau bertaubat. Mantan bajingan dengan mantan santri, mantan kiai itu lebih baik mantan bajingan. Kalau bajingan mantan sekarang jadi kiai, jadi santri. Neng mantan santri jadi bajingan. Gitu kan? Nah, maka mudah-mudahanlah diterima semua. Malah Allah mengatakan, coba dibaca surat Al-Anfal 38. Orang yang dulunya jahat, bajingan tadi ya, taubat, semua dosanya diampuni oleh Allah. Semua. Maka hari ini menurut firman Allah itu, pernyataan Mas Parianto kalau ditindaklanjuti betul, dosanya yang kemarin diampuni semua. Kebaikan yang kemarin tidak pernah nyakiti orang, tidak pernah bohong, kemarin tidak dicatat oleh Allah, tapi setelah menyatakan diri taubat, jadi orang Islam, semua kebaikan dicatat berpahala. Sehingga beliau menjadi orang Islam itu dosanya diampuni semua, pahalanya bertumpuk, karena tadi tidak pernah menipu orang, tidak pernah nyakiti orang. Coba dibaca ayatnya. Surat Al-Anfal nomor surat 8 ayat 38. Kullil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf wa iyaudu fatmadat sunnatul awwalin. Katakanlah kepada orang-orang yang kafir itu, jika mereka berhenti dari kekafirannya, niscaya Allah akan mengampuni mereka tentang dosa-dosa mereka yang sudah lalu. Dan jika mereka kembali lagi, sesungguhnya akan berlaku kepada mereka sunnah Allah terhadap orang-orang yang dahulu. Ya kan? Jadi kalau bertobat, mengakhiri kekafirannya, ngafiri jadi bajingan tadi diakhiri, Allah mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Tapi ingat kalau kambuh lagi, ayat tadi kalau kambuh lagi, nah itu ya toh, Allah akan menghukum yang seberat-beratnya nanti kalau kambuh lagi. Maka dengan berita bohong ini jangan dikira jelek, tapi baik, kamu baik. Allah mengatakan asa antakrau syai'an wa huwa khairul lak. Mas Marianto tadi yang sudah 3 hari tidak bisa tidur, tentu tidak menyenangkan tak? Sampai hari ini puasa beliau lapar, maka nanti Mas Bibit harus segera dipikirkan ini. Ya. Nanti pulang dari sini jangan mampir di sate mana itu ya, terus kenyang, jangan sampai tidak. Ya itu sudah tidak bisa tidur. Istrinya tidak bisa tidur, tapi dengan jiwa kejujurannya, dia mau mengatakan apa adanya, ya, apapun risikonya. Nah, itulah hikmahnya yang dia diambil. Alhamdulillah, 3 hari yang menjadikan tidak tidur tadi menjadi penyebab bukanya hidayah kepada Mas Naryanto ini. Allah membuka hidayah, ya, direwangi tidak tidur 3 malam. Alhamdulillah, Allah memberikan hidayah, bertobat dari kejahatannya, menjadi orang baik. Dan tadi akan mau mengaji di NTA ini seterusnya. Insya Allah setiap akad pagi pengajian ini berjalan terus. Nah, mudah-mudahan nanti selalu bisa ikut Mas Bibit dan Mas Hardiman tadi dari
Torio, sehingga bisa ketemu dengan saudara-saudara kita yang sekian banyak. Dan ini suara ini didengar seluruhnya, di Bluro, di Cepu, di Tuban, semua dengar. Termasuk mungkin istrinya Mas Marianto dengarkan juga ini. Jadi, kalau mau nyetel radio ini didengar juga dari sana. Di Sukoharjo kan terang sekali ini radio ini. Nah, mudah-mudahan lah dengan begitu. Nah, syukur alhamdulillah dengarkan radio. Berarti istrinya mulai hari ini sudah bisa tidur nanti juga. Sudah tidur. Nah, maka saya anjurkan seluruh warga MTA jangan percaya dengan surat kabar, terutama Jawa Pos. Jangan percaya. Sebab ini melontar fitnah yang luar biasa. Ya, antara lain apa? Yang bersangkutan yang diambil sumbernya dari Mas Tri Marianto. Padahal dia tidak mengatakan nyebut organisasi Islam atau ormas LDI, FPI, MMI, tidak. MTA ya tidak. Lah kok disebut di situ? Menjaga sumber karena tidak masuk FPI, MMI dan sebagainya, hanya dia aktif di MTA. Itu kan cari-cari itu. Maka ada tendensius apa? Ada apa yang menulis masukkan ke wartawan, masukkan di Jawa Pos ini dengan MTA, ada apa gitu loh. Ada apa? Memang sengejar mau mengejar fitnah, mau menyebar fitnah, yang sekarang MTA jadi maui masyarakat ini, masyarakat akan menilai dengan sendirinya. Memang ke Ambon MTA pernah, tidak hanya ke Ambon, ya, di Ternate, di Tuwal, di Ambon, kemudian di mana itu? Aceh, ya. Semua daerah-daerah yang kena musibah, konflik, MTA ke sana. Ya. Kesananya bukan maju perang, tapi ke sana mengirim bahan makan, mengirim obat-obatan, ikut evakuasi jenazah, ikut menolong orang yang kesusahan. Tidak hanya di Ambon saja. Sampai sekarang ada, ketika kita ke Ambon, ke Ternate, ada anak dari sana 2 orang, ya. Sekolah dini saya bawa ke sini, yang sekarang sudah masuk menjadi mahasiswa di Jogja sana. Masuk SMA MTA, kita sekolahkan, lulus, masukkan di perguruan tinggi di Jogja sana sekarang. Insya Allah tidak lama lagi akan lulus. Nah, itu kita openi. Dari Aceh juga begitu. Ada dari tsunami Aceh 200 orang relawan kita kirim ke sana. Kalau tidak salah selama 2 bulan. Kita perbaiki, kita evakuasi jenazah. Insya Allah lain waktu kita tayangkan di sini. Ya. Apa itu hasil evakuasinya itu. Angkati jenazah sudah busuk-busuk itu kita angkati. Ya, sehingga masyarakat mengetahui banjir di Kerawang, banjir di Pati, MTA terlibat di sana. Seluruh kegiatan-kegiatan itu kita jangan sampai tidak. Karena apa? Prinsip khairunas ampauhum linnas. Nabi kita mengatakan sebaik-baik manusia yang bermanfaat bagi manusia lain. Maka saudara kita mendapat kesusahan, kita bantu. Kemarin di Jogja, gempa di Jogja, di Sidawarno, Ganti Warno, Klaten itu, ya, kita pasang kan 1 bulan penuh kita dirikan posko yang dipimpin dari Jogja, ya, kita kirim di sana, kita kirim sembako, kita kirim semuanya. Sampai sekarang ada tindak lanjut pengajian di Ganti Warno, pengajian rutin yang dibina oleh MTA. Dan di mana-mana ada. Memang kita selalu kalau dikatakan berangkat ke Ambon tidak jadi, urusan sikas kita pun nggak kenal sama sikas. Kalau MTA berangkat ke Ambon, ya, waktu itu ke sana. Saya kirim tim dokter, Pak Dokter Budi itu ikut ke sana dan beberapa kesehatan. Ya, di sana mengadakan pengobatan gratis, pengobatan massal. Nah, terus ke Ternate, terus ke Tuwal. Pokoknya daerah-daerah yang konflik itu, yang mendapat kesusahan itu kita datang ke sana untuk meringankan saudara-saudara yang dapat kesusahan. Dan menolong itu tidak kita pilih-pilih, orang Islam saja tidak. Orang yang bukan Islam pun perlu ditolong. Ya, ditolong. Maka di Banjarnegara itu ketika terjadi gunung runtuh mengubur beberapa ratus rumah di sana, MTA datang juga di sana, buka posko di sana. Terakhir ini banjir di mana itu? Langkat yang menghanyutkan beberapa ratus rumah, MTA 1 bulan di sana. Akhirnya menemukan kayu tebangan liar dimaling-maling orang itu, ya, di sungai, ya, numpuk itu. Ya. Akhirnya mau diambili, masyarakat tidak boleh. Ya, kemudian ada apa itu? Bangun rumah yang rubuh-rubuh itu, kayunya diambilkan situ. Dan masyarakat situ untuk memecah kayu itu nggak punya dana, MTA yang mendanai. Digergajikan, danai semua oleh MTA, bikin rumah-rumah itu. Dan warga MTA yang ikut membantu mendirikan rumah.
Juga di mana-mana ada. Maka MTA di seluruh nasional Indonesia sudah kenal. Maka kalau tahu Jawa Pos memunculkan begini itu ada tujuan apa? Nah, mulai hari ini seluruh warga MTA jangan percaya dengan Jawa Pos. Sebelum dia memperbaiki diri, sebelum dia memulihkan rasa kepercayaannya lagi, sudah baca aja yang lain. Surat-surat kabar yang jujur itu yang lain. Jadi surat kabar yang semacam itu harus kita ambil sikap. Ya, begitu ya. Ini jadi Mas Marianto, Tri Marianto, alhamdulillah pagi ini saya ikut bergembira. Allah memberikan hidayah kepada panjenengan, dibuka hatinya, hidayah iman masuk, rasa tobat akan penyesalan kesalahannya yang telah lalu. Jadi beliau katakan sehari pernah wong bandar togel, sehari dapat 50 juta, 25 juta. Tapi nggak berkah karena memang rezekinya tidak halal. Rezeki yang tidak halal itu tidak mau berkah. Mudah-mudahan dengan berhenti dari situ semua, Allah memberikan curahan rezeki yang berkah. Dan jelas-jelas pada pagi hari ini Allah mengampuni dosa-dosanya, kebaikan yang kemarin terima semua. Mudah-mudahan ini dijaga seperti sumpahnya tadi, sampai akhir hayatnya tidak mengulangi perbuatan itu lagi. Nah, ini suatu ayat buat kita semuanya. Jadi kita berita ini tidak kita senangi, tapi bagi Mas Marianto sendiri juga tidak senang, 3 hari tidak tidur. Tapi di balik itu hikmah yang kita ambil. Dengan adanya ini menjadikan hidayah terbuka, hingga masuk menjadi orang yang taubat dari kesalahan-kesalahannya kemarin. Nah, mudah-mudahan ini menjadi pelajaran juga buat kita semua. Memang, ya, di tengah-tengah masyarakat ini, ya ada yang senang, ada yang tidak. Yang senang juga memperhatikan, mendukung, mendorong. Yang tidak senang melempar fitnah. Ada saudara kita yang di Rembang sana, ya, di Rembang sana, ya, apa sekarang ini kemarin itu disantet. Orang MTA di Rembang sana disantet, ditaruh di karang ayam itu, temu diambil oleh yang punya, akhirnya dibawa ke majlis ke pusat, diberikan saya. Santetnya tak buka di situ, buka, kena aku. Ya, di tukang santetnya mudah-mudahan yang nyantet saudara-saudara di Rembang sana mendengarkan radio ini. Santetmu sudah sampai pada saya. Ya. Tunggunan nanti akan saya kembalikan biar kena kamu nanti. Ya, kalau bisa kembalikan, santetnya sudah kita sampaikan saudara, ditempati kantong kecil itu, jahit, isinya ada batu kuburan atau apa di situlah. Nah, jadi kan tak buka di majlis pusat sana. Nah, sudah, tak umumnya di minggu pagi nanti kalau bisa tak kembalikan nanti. Kembalikan dari sini biar ngenai yang nyantet itu. Kalau tidak mau tobat, nah, mudah-mudahan bertobat ya. Nggak bisa. Kalau tobat santet nggak bisa kena, ya tak? Nggak kena. Nah, kamu nyantet orang MTA percuma, mbok tekake dukun santet berapa aja nggak akan kena. Nggak kena. Orang MTA ini kebal dari santet-santet. Iya. Nggak percaya boleh. Kamu cari tukang santet yang dukden santetan saya ngomong iki. Santetan. Kalau bisa engko tak bayar. Ya. Ojo njaluk bayar aku, ojo njaluk ora kon tak bayar kamu. Tak bayar. Terus gula santet sing akeh. Nah, kemarin sudah dari Rembang ini Ustaz bisa disantet ini wujudnya. Gorene udah. Nek iso tak balik nih. Nek iso ya ta. Nek iso tak balik ini ben ngenengi sing nyantet gitu. Udah. Mudah-mudahan yang nyantet mendengarkan ini segera bertobatlah. Kalau ndak bertobat nanti kalau kena santet senjata makan tuan ya rasakno ya. Sudah ya? Cukup. Baik, mari kita akhiri. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah para pemirsa semuanya pembahasan kita untuk pertemuan kali ini. Semoga menambah khasanah ilmu yang kita miliki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.